Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Puluhan kios penjual kayu bekas di Jalan Pasir Koja, Kota Bandung hangus dilalap si jago merah. Sungai Citanduy meluap dan menggenangi permukiman sawah dan jalan provinsi di Kabupaten Pangandaran. Rumah layak huni dan punya mobil, sejumlah warga tolak pemasangan stiker keluarga miskin namun tetap menginginkan bantuan pemerintah. Ya, hujan deras dengan intensitas tinggi selama 3 hari terakhir menyebabkan Sungai Citanduy meluap dan menggenangi permukiman sawah dan jalan provinsi di Kabupaten Pangandaran. Banjir diperparah dengan meluapnya anak sungai. Permukiman, sawah, dan jalan berubah seperti lautan melanda Kecamatan Kalipucang di Kabupaten Pangandaran Selasa siang. Banjir parah menerjang wilayah ini akibat Sungai Citanduy meluap setelah diguyur hujan deras selama 3 hari berturut-turut. Banjir diperparah karena anak Sungai Citanduy juga ikut meluap. Banjir juga mengganggu arus lalu lintas menuju pelabuhan Majinglang. Kendaraan praktis tidak bisa melintas karena banjir merendam jalan hingga mencapai 1 meter. Sejumlah motor yang nekat melintas mogok di tengah jalan. Meski banjir cukup tinggi, warga memilih bertahan di rumah. Banjir seperti ini menurut warga sudah menjadi langganan tahunan lantaran pemerintah tak kunjung membangun tanggul sungai. Dari kemarin udah 3 hari ini udah 3 hari ini. Akibat dari mana ini? Luapan kali Citanduy les ke sini karena di sini tidak ada pengaman tanggulnya. Nah, ini jalur dari mana mau ke mana nih? Ini jalur dari Kalipucang Majingklak. Pelabuhan berarti? Iya. Udah bencana tahunan ini Mas. Sungai Citanduy meluap karena tidak mampu menampung debit air kiriman dari hulu yang meliputi wilayah Kabupaten Ciamis, Kota Banjar, dan Kota Tasikmalaya. Debit air yang tinggi di Citanduy membuat anak Sungai Citanduy tidak bisa mengalir. Eko Setiabudi melaporkan dari Pangandaran. Ya, hujan deras disertai angin kencang melanda Pantura Belanakan Subang menyebabkan sebuah rumah semi permanen milik warga ambruk. Hujan juga menyebabkan banjir sehingga merendam sebuah sekolah dasar negeri. Rumah semi permanen milik pasangan lansia Udin dan En di Dusun Kertamukti, Desa Belanakan, Kabupaten Subang ambruk akibat terhempas angin kencang disertai hujan deras Selasa sore. Peristiwa terjadi saat korban bersama istri dan cucunya sedang berada dalam rumah. Beruntung seluruh penghuni selamat. Bangunan rumah ini ambruk karena kondisinya memang sudah lapuk. Korban bersama keluarga untuk sementara mengungsi ke rumah tetangga. Nggak tahu, barang terus kata gebruk terus gitu, nggak ada. Kondisi Bapak lagi di mana? Di sini di gubuk Dalam ya. Nah ini Pak, di sini berapa orang sih Pak? 4, Siapa aja? cucu 2. Oh, juga dengan suami istri ya. Gitu ya. Selain merusak rumah, derasnya curah hujan juga membuat halaman Sekolah Dasar Negeri Samudra Jaya Belanakan tergenang banjir. Pihak sekolah berupaya membenahi ruang kelas karena khawatir banjir makin tinggi. Meski terganggu genangan banjir, namun para siswa yang sedang mengikuti ujian praktik Selasa sore tetap tidak diliburkan. Karena sistem drainasenya yang kurang baik, Pak. Terutama si aliran sungai, aliran air itu nggak jalan benar gitu. Iya. Jadi sehingga kalau hujan besar kayak tadi cuma berapa jam, ya beginilah udah terendam gitu. Banjir juga menggenangi jalan kampung menuju area sekolah. Pihak sekolah berharap Pemda setempat membantu mereka mengatasi persoalan ini, terutama memperbaiki saluran air yang saat ini kurang berfungsi maksimal. Channel Arifin melaporkan dari Subang. Ya, video warga di sejumlah daerah yang menolak pemasangan stiker keluarga miskin mendapat tanggapan Menteri Sosial Saifullah Yusuf. Penempelan stiker merupakan inisiatif pemerintah daerah dan nantinya akan didiskusikan kembali terkait cara yang efektif untuk menandakan keluarga tidak mampu. Yang punya rumah Bapak? Iya. Ini Pak mau nempel stiker
yang menerima bantuan kayak PKH. Rekaman video memperlihatkan seorang petugas mendatangi sebuah rumah yang menerima bantuan sosial dari pemerintah. Akan tetapi, sang pemilik rumah malah tidak mau dipasang stiker keluarga miskin. Keluarga tersebut hanya ingin mendapatkan bantuan dari pemerintah saja. Dalam video tersebut, rumah yang akan dipasang stiker ini terlihat layak huni dan pemilik rumah memiliki mobil. Sama seperti video sebelumnya, pemilik rumah permanen yang ini juga tidak ingin dipasangi stiker, tanda penerima bantuan dari pemerintah. Dalam kunjungannya di Kota Bandung, Menteri Sosial Saifullah Yusuf menjelaskan pemasangan stiker adalah inisiatif pemerintah daerah dan petugas lapangan agar bantuan sosial tepat sasaran. Terkait video penolakan pemasangan stiker, Mensos juga akan membicarakannya dengan pemerintah daerah. Memang itu inisiatif daerah dan inisiatif petugas ya, untuk supaya kita punya tanda yang jelas tentang keluarga penerima manfaat. Itu inisiatif daerah aja. Ya ada pro kontra, tapi yang jelas bahwa dengan adanya pemasangan stiker itu, ini makin membuat semua orang ikut terlibat ya di dalam menentukan sasaran penerima bansos. Nah itu yang nanti akan tentu kita diskusikan dengan daerah kan. Ada yang di daerah-daerah yang mau, ada yang enggak. Tapi intinya ini pahami sebagai sebuah proses ya. Ini harus dipahami sebagai sebuah proses. Mudah-mudahan nanti kita cari metode yang paling tepat lah, yang lebih bisa dipahami oleh semua pihak, tanda-tanda mereka yang memang menerima bansos atau tidak. Bantuan sosial sejatinya diberikan bagi masyarakat yang benar-benar membutuhkan. Oleh karenanya, bansos harus benar-benar tepat sasaran dan tidak disalahgunakan. Muhammad Rizal melaporkan dari Kota Bandung. Ya, kericuhan mewarnai penertiban pedagang kaki lima di Kelurahan Solok, Pandan, Kabupaten Cianjur. Para pedagang menolak direlokasi ke tempat baru yang sudah disiapkan pemerintah. Kericuhan terjadi karena pedagang kaki lima menolak dipindahkan. Mereka pun saling dorong dengan petugas gabungan Satpol PP, TNI dan Polri saat penertiban PKL di Bomero City, Kelurahan Solok Pandan, Kecamatan Cianjur, Kabupaten Cianjur, Selasa siang. Para pedagang diminta pindah secara sukarela dari area Bomero City Pasar Induk. Namun permintaan ini diabaikan meski sosialisasi sudah dilakukan berkali-kali. Para pedagang berdalih jualan mereka kurang laku di Pasar Induk sehingga bertahan di lokasi ini. Meski mendapat perlawanan, penertiban tetap dilakukan. Dari mulai tahapan sosialisasi, kemudian juga tahapan SP1, SP2, dan SP3. Dan sebagaimana kita lihat rekan-rekan, walaupun sedikit ada riak-riak tapi tidak anarkis, itu sebuah aspirasi dan kita juga bisa mengamankan ya kegiatan ini. Dan kita lihat posisi pedagang yang terakhir bertahan berjualan kita bisa amankan barang-barangnya untuk kita tertibkan. Dan selanjutnya nanti operator terkait akan mulai menata Bomero City Walk yang kita cintai. Untuk mencegah pedagang kembali ke lokasi ini, petugas akan terus melakukan patroli di lokasi tersebut. Rendra Ghazali melaporkan dari Cianjur. Ya, puluhan kios penjual kayu bekas di Jalan Pasir Koja, Kota Bandung hangus dilalap si jago merah. Banyaknya material yang mudah terbakar membuat warga panik. Kobaran api memecah keheningan malam. Selasa malam, api tiba-tiba muncul dan menghanguskan puluhan kios penjual kayu bekas di Jalan Pasir Koja, Kelurahan Sukahaji, Kecamatan Babakan, Ciparai, Kota Bandung. Petugas pemadam kebakaran yang tiba di lokasi langsung berjibaku memadamkan kobaran api agar tidak semakin meluas. Pasalnya hampir semua bangunan terbuat dari kayu, sehingga api dengan mudah merembet ke bangunan lain. Angin kencang dan banyaknya kerumunan warga juga menyulitkan proses pemadaman api. Petugas mengerahkan 16 unit mobil damkar dengan total 70 petugas. Api berhasil dipadamkan setelah 5 jam. Diduga api berasal dari sebuah kios penjual nasi. Bakar apa itu? Jongkok. Berapa kios? Banyak. Jualan apa itu? Kayu. Itu awal api dari atas atau dari bawah? Dari belakang, dari bawah. Itu jam berapa kejadian? Pada Isya. Isya ya? Ini jongkok-jongkok untuk barang-barang bekas ya, kayu.
sampai ke sini mungkin masih dilakukan penanganan ya? Ya, sementara ada 15 jongko yang terbakar dan kita sudah kerahkan 15 unit pancak dan juga komando, termasuk pasukan sekitar 70 personil kita. 70 personil. Dugaan sementara dari korsleting listrik. Dugaan sementara dari korsleting. Tapi masih terus dilakukan ini oleh pihak berwenang. Investigasi untuk mengetahui secara pasti. Sebelumnya pada tanggal 28 Oktober lalu, kebakaran juga terjadi di lokasi yang sama dan menghanguskan 12 kios pedagang kayu. Muhammad Rizal melaporkan dari Kota Bandung.